Anak-anak Ignatius, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia dengan materi pidato persuasif. Akan tetapi, sebelum kita membahas pidato persuasif lebih lanjut, kita akan belajar dahulu mengenai pidato secara umum. Nah, anak-anak, silahkan ikuti penjelasan berikut ya. Pernahkah kamu melihat orang yang berpidato? Contohnya, kepala sekolah yang menyampaikan pidato saat upacara bendera, atau presiden suatu negara yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, tujuan pidato yang pertama digunakan untuk memberikan suatu pemahaman maupun informasi terhadap orang lain atau bersifat informatif. Lalu digunakan untuk meyakinkan pendengar atau dinamakan dengan argumentatif. Berikutnya, digunakan untuk membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur atau yang dinamakan dengan rekreatif. Nah, pidato juga digunakan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator secara sukarela atau dinamakan dengan persuasif. Nah, yang terakhir inilah yang akan kita bahas dalam materi pembelajaran kita, yaitu pidato persuasif. Struktur teks pidato. Nah, struktur teks pidato yang pertama adalah pembukaan pidato. Apa-apa sajakah yang terdapat dalam pembukaan pidato? Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, ucapan penghormatan. Biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan terendah. Lalu, ada ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini biasanya berisi ucapan rasa syukur orator atau orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dalam menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Apa saja lagi? Yang terakhir adalah pengantar ke topik utama. Nah, itu adalah hal-hal yang terdapat pada struktur pembukaan pidato. Struktur yang kedua adalah isi pidato. Nah, pada bagian ini berisi hal-hal penting yang akan disampaikan. Yang ketiga adalah strukturnya penutup pidato. Nah, pada bagian penutup ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan. Kemudian permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan tentang suatu hal. Nah, struktur yang keempat adalah salam penutup. Nah, demikianlah mengenai struktur pidato. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pidato. Nah, pidato yang dilakukan dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah impromptu. Artinya, suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Nah, metode yang kedua adalah memoriter, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga ada metode naskah. Nah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Metode yang keempat ada extemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Nah, itulah metode-metode pidato yang sering digunakan oleh orang di berbagai kalangan atau situasi. Nah, setelah membahas pidato secara umum, kita akan
membahas pidato secara khusus, yaitu pidato persuasif yang akan menjelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.